Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru kita yang akan berbagi ilmu kepada kita, yaitu Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz Yusuf Mansur. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan sabar dalam menghadapi musibah. Kita tahu bahwa yang dikatakan hidup adalah ketika orang selalu mengalami perjalanan, kemudian ujian demi ujian, dan itulah yang disebut dengan musibah. Lantas bagaimanakah kita menghadapi musibah yang justru dengan itu Allah akan mengangkat derajat kita? Kami persilakan Anda untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang kesabaran, di @damai_tv1 dengan hashtag sabar. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat. Selalu kita mengucapkan Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya mulai dengan bacaan ayat suci Al-Quran karena almarhum Syekh Ali Jabir ketika di Damai Indonesiaku, dia suka memulai dengan bacaan ayat Al-Quran yang sesuai tema. Saudara pemirsa dimanapun anda berada, selama kita hidup di dunia, gak mungkin kita terlepas dari ujian atau cobaan. Siapapun, tidak ada seorang yang hidup di dunia, di mana-mana, pasti mendapatkan ujian atau cobaan. Intinya, saat kita di tempat ujian, cobaan, apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya musibah. Musibah itu bukan hanya musibatul maut. Bukan ketika seorang meninggal itu baru namanya musibah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran ayat yang tadi saya baca, walanabluwannakum, kami memberikan ibtila, ujian, cobaan, bisyai'in minal khawfi, al-khawf, bisyai'in. Allah tidak memberikan ujian yang besar bagi kita karena Allah Maha tahu kita tidak mampu menghadapi ujian besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in, sedikitlah, sedikit dari khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, gak punya makanan atau lainnya, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kesempitan rezeki, kehilangan nafsu, nyawa, wath thamarat, wa basyiris sabirin. Ini yang penting. Apa seorang iman, apa yang dia lakukan? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Artinya apa bersabar? Artinya dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak bisa kita berubah takdir, enggak bisa. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang setiap hari dia mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha, ini ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Wa basyiris sabirin, orang bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ditimpa musibah langsung mereka ingat Allah dan mengucapkan inna lillah, kami milik Allah. Itu maknanya kami milik Allah Subhanahu wa taala. Kami ridha apa yang ditakdirkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ingat Allah saat timpa musibah itu lulus di ujiannya. Itu ujian, itu ikhtibar, cobaan. Apakah kalian lulus atau tidak? Siapa yang lulus? Yang mengucapkan kalimat sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Allah. Ini ada hal penting sekali saudara. Salawat dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allah berikan salawat kepada seorang yang bersabar saat ditimpa musibah. Sebenarnya ini ada hal penting saudara. Tidak ada musibah atau ujian yang buruk 100%. Tidak ada takdir yang namanya buruk 100%. Pasti ada di dalamnya kebaikan. Ada hikmah. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada hikmah.
Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Seorang mukmin harus mempunyai sifat iman dengan takdir, baiknya atau buruknya. Sebenarnya tidak ada takdir yang buruk 100%, di dalam ini ada hikmah. Ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Salah satunya sebenarnya ada 3 yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah, tunggu setelah insya-Allah ada Mas Agung sudah berdiri, berarti sudah selesai. Insya-Allah nanti saya lanjut. Ini penting sekali. 3 hikmah kebaikan dalam takdir. Baik, terima kasih Syekh dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan bahas tentang 3 hikmah dan sekaligus kita akan diajak untuk memahami bahwa kualitas kesabaran adalah pada saat pertama kali kita menghadapi musibah. Disitulah kualitas kesabaran kita. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. 3 hikmah dalam ujian, ikhtibar min Allah Subhanahu wa taala dalam musibah. Yang pertama, bagi seorang mukmin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah, salat, zikir, qiyamul lail, jauh dari dosa dan maksiat. Kenapa dia mendapatkan ujian juga? Karena keseriusan beliau ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapan beliau besar, ingin mendapatkan posisi tinggi di dalam surga. Tetapi karena amalannya tidak bisa menantar dia ke posisi yang begitu tinggi dalam surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji dia, berikan ujian cobaan agar meninggikan darajatnya di surga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian. Untuk apa? Untuk meninggikan darajatnya di dalam surga. Ini seorang yang taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, ibadah tetapi campur dengan dosa, kesalahan. Seperti kita atau seperti saya sendiri. Taat, jaga salat, ibadah, tetapi biasa dicampur dengan kesalahan. Sedikit ini, kesalahan mata, kesalahan kata-kata yang tidak ridai Allah atau lain. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk apa? Untuk membersihkan dari kotoran, membersihkan kita dari kesalahan, agar kita nanti bisa menghadapi Allah Subhanahu wa taala sudah bersih dari segala kotorannya. Karena itu Allah berikan ujian bagi kita agar Allah ingin membersihkan al-ikhtibar, ujian cobaan itu membersihkan tahara, yutahhirul insan, membersihkan dari segala kotoran. Terus yang ketiga, ini penting. Bukan setiap musibah, ujian, cobaan artinya Allah mencintai seorang ini. Tidak. Ada seorang zalim, ada seorang fajir, fasik yang selalu dia menzalimi orang lain. Ujian dari Allah, musibah artinya Allah mencintai dia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian pada orang yang zalim. Kenapa? Agar dia ingat Allah. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka ingat Allah. Jangan tertipu dengan kekuasaan sendiri. Allah Maha Kuasa. Jangan tertipu sama kekayaan sendiri. Allah Maha Kaya. La'allahum yatadhakkarun dan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saudara, saat ditimpa musibah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kalau kita sedih, wajar. Kalau kita nangis, wajar, biasa manusia. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW berjalan melewati Baqi', melihat seorang wanita berziarah ke makam suaminya. Tetapi seorang wanita itu nangis berlebih-lebihan sampai di hadis, di riwayat, keluarkan kata-kata tidak sesuai ridha Allah.
Nabi SAW dengerin katanya. Datang ke Rasulullah SAW berkata, ya fulana, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Apa yang dikatakan seorang itu? Qat, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musabi. Biarin. Engkau tidak dapat musibah seperti musibah yang saya dapat. Rasulullah, biarin. Balik. Datang temannya, kau kurang ajar ini. Antum enggak tahu siapa ini? Siapa? Rasulullah. Malu dia. Langsung berdiri, cari kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Mohon maaf saya enggak tahu bahwa kamu Rasulullah SAW tadi. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu saat ditimpa musibah. Bukan nanti ketika selesai. Saat ditimpa musibah, apa yang kita lakukan? Ucapkan dari lidah ini apa? Saat ditimpa musibah, ini ujiannya. Bukan nanti, besok 1 minggu baru kita ingat. Saatnya, Alhamdulillah. Subhanallah. Saya ingat almarhum Syekh Ali Jabir. Banyak cobaan beliau, luar biasa. Kemarin saat ditusuk di Lampung, demi Allah, setiap saat dia hanya satu kalimat yang keluar dari lidah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap waktu, saat ditimpa musibah, saat waktu itu dia ucapkan Alhamdulillah. Dia pegang tangannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nelfon kepada beliau, saya mau datang. Dia kata, Alhamdulillah, enggak usah datang Syekh Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalimat yang ringan tetapi diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta seorang hamba yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Artinya apa Alhamdulillah? Aku ridha ya Allah. Aku ridha. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, aku ridha ya Allah. Itulah sikap seorang mukmin saat ditimpa musibah. Karena itu Syekh Ali Jabir menyampaikan kepada saya dan sering dia menyampaikan kepada jemaah. Itu yang saya ingat saat beliau meninggal, rahmatullahi alaih. Sebelum mengucapkan inna lillah, saya mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau yang mengajarkan kepada kami saat ditimpa musibah, ucapkan alhamdulillah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibatul maut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang katakan abdi? Ucapkan apa dia? Ucapan beliau apa? Kata malaikat, dia mengucapkan alhamdulillah hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berkata, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunlah rumah di surga untuk hambaku yang mengucapkan alhamdulillah, dan beri nama untuk rumah ini rumah alhamd. Semoga kita orang beriman yang bersabar, yang insya-Allah lulus dalam ujian. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Syekh dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita tentang sabar. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag sabar. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang sabar. Dalam segmentasi berikutnya ini, Ustadz Yusuf Mansur akan mengajak kita untuk mentadabur, yaitu di surah Hud ayat yang paling akhir. Kami persilakan Anda pemirsa yang ada di rumah untuk membuka Al-Quran, tentunya dalam kondisi berwudu terlebih dahulu. Kita akan memaknai makna daripada ayat terakhir ini tentang kesabaran. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya ada di Rumah Quran Umar Ibn Khattab. Makasih Ustadz Hanafi dan semua santri. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua dari COVID. Dan pemirsa semua nggak ada yang kena COVID selamanya. Dan siapa aja yang kena kemudian musibah, bala dan bencana, insya Allah diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan dibuka surat Hud. Kita akan baca mulai dari ayat 120 sampai 123. Ini pengantar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan mengisahkan kisah Yusuf
alaihi salatu wassalam. Di mana kita tahu Yusuf ya kemudian dibuang ke sumur, berpisah dia dari ayahnya Yakub berpisah dengan anaknya Yusuf dan dua-duanya bersabar. Fasabrun jamil. Lalu kemudian kita sama-sama tahu kemudian anak sumur yang namanya Yusuf putra Yakub alaihi wassalatu wassalam kemudian menerima hadiah dari Allah Jalla Jalaluh menjadi raja, menjadi orang besar. Jadi betul kata Syekh Muhammad, kita tadi bagaikan melihat Syekh Ali ya. Insyaallah Syekh Ali udah tenang. Saya ngomong sama TV One sama Ustadz Agung dan kawan-kawan, nanti kapan gitu 40 harinya Syekh Ali bikin ziarah kubro, Ustadz-Ustadz Damai Indonesia kumpul mendoakan Syekh Ali dan mendoakan semua arwah para alim ulama dan semua yang wafat dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan itu nanti terlaksana. Oke, silakan. Mudah-mudahan pemirsa sudah buka ujung surah Hud mulai dari ayat 120 sampai 123. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sebelah saya ada Syekh Muhammad, nanti tolong dibenerin bacaannya Syekh. Dulu begini saya sama Syekh Ali, begini, Syekh benerin bacaan saya. Dan habis acara beliau ngebenerin bacaan saya. Alhamdulillah, sekarang seperti mengulangi. Syekh Muhammad tolong nanti diperhatikan dan dibenerin bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Habis ini kemudian Allah mengisahkan kisah Yusuf. Mengisahkan kisah Yusuf. Pemirsa kita lihat ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya setiap kisah itu ada penguat buat kita semua. Ya. Ada peneguh buat kita semua. Kemudian nanti tampak ya kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kayak saya kemarin ketika kena COVID, Allah. Nggak pernah dulu kita menghargai yang namanya maaf ya, cebok misalnya. Maaf itu. Ngegerakin tangan begini ya, tangan, kaki, hal-hal kecil gitu. Nengok kanan, nengok kiri. Mana pernah kita menghargai hal-hal yang begitu sebagai sebuah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi begitu kena COVID, Allahu Akbar. Kita buang air dicebokin. Gak bisa gerak kemana-mana. Nah, tampak kebenaran, tampak kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa mau'izah, ada pengajaran. Kemudian ada peringatan buat siapa? Lil mu'minin. Kalau kita percaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan di Nabi Muhammad dengan kisah-kisah para nabi. Nah, kenapa Nabi Muhammad tuh strong gitu, kuat gitu? Karena beliau udah diajarin. Nanti kalau kejadian begini ada contohnya, ada modelnya, ada contohnya, ada modelnya. Misalkan
seorang anak begitu ya, dikasih tahu sama emak bapaknya, sama kakek neneknya, dulu kakek ini dagang, wah bangkrut gitu. Tapi gara-gara bangkrut ini ketemu sama nenek kamu gitu. Besok si cucu gitu ya, si cucu yang udah diceritakan sama kakek neneknya dagang, terus ketemu bangkrut. Tapi karena udah diajarin sama kakek neneknya, oh kakek gue dulu dagang pernah bangkrut, dia pernah cerita dia bangkrut, dia kuat. Dia kuat, itu pentingnya cerita. Itu pentingnya cerita. Bapaknya juga pernah cerita misalkan sama anaknya, dulu bapak mati-matian berdoa pada Allah supaya kemudian masuk menjadi tentara. Lah, boro-boro jadi tentara, jadi satpamnya kagak gitu. Tapi Allahu Akbar. Ya, sekarang bapak jadi petani. Tapi kalian tahu kan, bapak kemudian mengekspor sampai ke Rusia, sampai ke Polandia. Kisah itu kemudian menginspirasi si anak jadi pelajaran, jadi pengajaran. Termasuk mungkin ketika kemudian bahaya, ada kesalahan dan lain-lain. Nah Allah sempurna nih mengajarkan mulai dari kisah Nabi Allah Adam sampai kemudian Nabi Allah Isa kepada Nabi Muhammad. Dan Anda tahu harusnya kita lebih sempurna lagi karena kita pun menerima kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ayat ini bunyi buat kita. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Tapi sayangnya kita lebih demen cerita-cerita orang yang bukan cerita Quran. Gitu. Betul kata Syekh Muhammad. Kalau Ustadz Agung udah berdiri, berarti tandanya udah mau segmen berikut. Biar semakin penasaran. Kita berbicara tentang kisah itu pasti sesuatu yang membuat penasaran. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillah, kita lanjutkan lagi pemirsa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat langsung ujung surah Hud ya. Ayat 123. Apa aja kejadiannya? Allah mengatakan apa? Walillahi ghaibus samawati wal ard. Udara. Yang tahu rahasianya itu aku, kata Allah. Ya. Kamu kan suka berdoa toh, minta tambah rizki, minta tambah rizki, minta tambah rizki. Lah di PHK. Terus kita marah-marah. Bukankah itu jawaban atas doamu? Bukankah kamu minta aku menambah rizki bagimu? Kenapa kamu marah-marah padaku, kata Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Itu caraku menjawab doamu. Bukankah kita juga minta misalkan diampunin. Bah, ternyata subhanallah rumah kita roboh. Terus kita marah-marah. Bukannya diampuni malah rumah roboh. Kata Allah, apa di situ ada uang harammu? Aku yang maha mengetahui. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Ada orang keguguran, ada orang begini, ada orang begitu. Sudah, kita kembalikan sama Allah. Ada santri ini, santri rumah Quran Umar Ibn Khattab, Masya Allah. Ada santri ayah, santri Ustadz Yusuf. Ustadz, ya, ini mengacu pada Syekh Ali dan Syekh Muhammad yang selalu bilang alhamdulillah. Ustadz, ayah gitu, dia cerita. Mukanya gembira, senang. Pemirsa, dia mengabarkan, ayah, alhamdulillah, saya nggak diterima di Mesir, gitu. Nggak diterima di Mesir tapi bergembira, senang, ketawa dan mengucapkan alhamdulillah. Ayah, alhamdulillah, saya nggak diterima di Mesir, gitu. Biasanya kan, ayah, nggak diterima. Padahal udah puasa 6 tahun, udah sholat malam 6 tahun, udah ngapal Quran juga belum, gitu kan. Tapi anak yang satu ini, ayah, alhamdulillah saya nggak diterima di Mesir. Terus saya nanya, loh kok alhamdulillah? Maksudnya ya nanya aja gitu. Bagaimana? Pasti Allah akan memberikan saya yang terbaik. Nggak lama, kira-kira berapa minggu diterima di Turki. Ya bukan ngebandingin sih, tapi ya Masya Allah lah gitu.
Walillahi ghaibus samawati wal ard. Yuk kita baca lagi. Ujung 123. Apa sih yang juga emosi kita lakukan? Walillahi ghaibus samawati wal ard. Oh, kenapa saya di PHK? Iya, saya ini mungkin diterima sama Allah doanya. Saya bakal jadi pengusaha kali gitu. Kenapa saya difitnah? Oh, mungkin selama saya ini ngantor, di sini banyak kejadian, di sini banyak dosa saya. Lalu Allah kemudian ampunin dosa saya. Gitu. Terus ya, lihat ayat berikutnya, rangkaian ayat berikutnya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Nah gitu kata Allah. Udah pulangin aja. Pemirsa, ada ilmu sederhana nih. Ada ilmu sederhana. Ya. Ilmu sederhana itu terima kasih. Coba ikutin. Ayo, terima kasih. Lagi? Terima kasih. Baik itu kebaikan, terima. Tapi jangan dipegangin mulu. Kebaikan dipegangin mulu, buat situ mulu jadi pelit. Terima kebaikan dari Allah, kasih lagi kepada Allah. Begitu juga keburukan, jangan dipegangin, lu puyeng. Jangan dipegangin, lu tebese ntar. Jangan dipegangin, stres. Hah? Kita dibully sama orang, terima. Sebagai apa? Sebagai minallah. Habis itu kasih sama Allah. Ya Allah, saya dicaci nih, saya dimaki nih, saya dijelekin nih. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, ini semua darimu, ku kembalikan padamu. Enteng gitu. Ustadz Yusuf, ya terima, mau diapain. Tapi jangan terima dipegangin. Tapi apa? Terima kasih. Terima ini dari Allah, kasih lagi kepada Allah. Terus lihat lanjutannya. Fa'budhu. Lihat ayatnya pemirsa. Fa'budhu. Ya, sembahlah Allah. Beribadahlah pada Allah. Udah on the track aja. Kemudian wa tawakkal alaih. Pasrah sama Allah. Ya, nanti kita ketemu nih contoh sempurnanya di keluarganya Yusuf alaihissalatu wassalam, wabil khusus Yakub dan Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Yakub dan Nabi Allah Yusuf. Dia sabar, dipulangin sama Allah. Terus aja beribadah, berdoa, bertawakal sama Allah. Nah yang seru nih Ustadz Agung, saya Muhammad dan pemirsa semua, kita lihat sebagai closingan juga dari surah Hud. Coba lihat ujung dari ayat 123. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ketika kita dihina orang, yang Allah mau lihat yang hina, bukan. Yang Allah mau lihat respon kita apa. Jadi diri kita yang mau dilihat sama Allah. Ketika kita ketimpa batu, petuk gitu, ketimpa patak gitu. Yang Allah mau lihat siapa yang nimpuk, bukan. Yang Allah mau lihat bagaimana kemudian respon kamu. Ketika kita dagang dari pagi sampai sore, kagak ada yang beli. Yang mau dilihat sama Allah apa? Keadaan lingkungan. Ini nih ekonomi lagi susah. Enggak. Yang Allah mau lihat, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bukan ya'malun. Bukan mereka, tapi kamu. Allah mau lihat apa reaksi kita, apa kalimat kita. Maka tadi diingatkan oleh Syekh Muhammad, bukan pada kemudian setelah, tapi pada saat kemudian kita menerima itu. Begitu sampai nggak dapat dagang dari pagi sampai sore, terus kita bilang, alhamdulillah udah boleh dagang. Cakep. Kalau begitu judulnya, jadi Yusuf, apa? Jadi raja dia. Jadi raja. Maaf ya, saya tidak bisa lagi menerima saudara sebagai karyawan saya. Kok bapak begitu? Asa, kita kalah. Nanti dipendem di sumur. Tapi ketika bilang, baik bapak, terima kasih. Bapak sudah mempekerjakan saya kurang lebih 12 tahun. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kamu tidak marah? Enggak lah Pak, buat apa saya marah? Habis nonton TV One, kata Ustadz Yusuf, balikin aja pada Allah. Terima kasih aja udah. Kamu nggak ikut demo kayak karyawan yang lain? Enggak lah Pak, 12 tahun aja saya belum bisa bayar Pak. Dari saya nggak punya bini sampai punya bini, dia belum punya sampai punya. Ya udah, nanti kalau nanti perusahaan bagus, kamu orang pertama yang saya panggil. Masya Allah,
Makasih ya Pak. Ada ongkos? Nggak ada Pak. Nah ini ongkos buat kamu. No, belum apa-apa udah naik lagi. Gitu. Nah, habis kemudian Allah bilang kayak begini, berfirman seperti ini, masuk kemudian surah Yusuf. Nah kita orang ini harus ngaji. Ntar kuat. Kuat. Ada kisah Nabi Allah Nuh sebagai saya Muhammad sebagai pendakwa. Baru ngajar orang gak diterima. Baru ngajar orang gak diterima, baru ngajar orang udah diusir, baru ngajar orang udah diusir. Tapi karena kita ngelihat Nabi Nuh 900-an tahun dia berdakwah gak diterima, kita ada contohnya. Iya namanya dakwah. Ayo aja terus gitu. Ada orang kemudian perusahaannya hancur lebur, hancur lebur. Meninggalkan kemudian utang yang nggak bisa dibayar. Tapi dia belajar kisah Nabi Sulaiman misalnya. Di mana Nabi Sulaiman diambil semuanya sama Allah. Terus karena dia udah baca kisah itu, dia kuat. Gitu pemirsa ya. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita telah mendapatkan begitu banyak hikmah dari guru-guru kita. Dan tentu saja untuk melengkapi tema kita tentang sabar, kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku, dan memang ini suasananya agak berbeda di antara masjid-masjid yang pernah kita kunjungi. Saat ini kita berada di rumah Tahfidz Umar bin Khattab dan ini adalah salah satu saung yang kita gunakan untuk sebagian santri menghafal Al-Quran di sini. Nah, jadi gitu Ustaz Yusuf ya, jadi kalau modelnya seperti ini biasanya hafalannya gampang sekali. Daripada kita di tengah kota. Masya Allah, seperti di surga insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengajukan pertanyaan. Dan sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tentu saja Anda sebagai pengguna media sosial pernah menyaksikan sebuah foto, yaitu seorang pemulung, anak pemulung pada saat dia menunggu di saat hujan, dia membaca Al-Quran. Dan inilah yang membuat guru kita, Syekh Ali, tertarik untuk mengangkatnya sebagai anak angkat. Dan hari ini kita datangkan khusus untuk Anda, kita akan berbincang-bincang dengan anak kita, Akbar. Assalamualaikum Akbar, dipakai mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Akbar, bagaimana mic-nya bisa Oke. Akbar, ketika pertama kali Akbar mendengar bahwa Syekh Ali, guru yang kita cintai, yang insya Allah bersama Allah saat ini, bersama orang-orang soleh di sana, berkeinginan mengangkat Akbar sebagai anak angkat, apa yang dipikirkan pada saat itu? Pada saat itu Akbar kepikiran nggak tiba-tiba ada Syekh Ali, oke sekarang kamu saya angkat sebagai anak. Nah ini kan bisa dikatakan sebuah rezeki yang tidak dipikirkan oleh Akbar pada saat itu. Iya. Nah. Awalnya sih ketemu di pas live di TV One gitu. Oke. Pas live di TV One, Akbar juga nggak mengira bahwa di situ ada Syekh Ali. Iya. Nah, ketika mendengarkan Syekh Ali yang kita cintai bersama pergi terlebih dahulu meninggalkan kita, apa yang Akbar rasakan pada saat itu pertama kali Akbar mendengarkan bahwa ada kabar Syekh Ali meninggalkan kita? Yang Akbar rasakan sih nggak percaya aja. Nggak percaya, sedih. Iya. Semuanya juga seperti itu ya. Kemudian Syekh Ali waktu itu sempat berpesan kepada Akbar kah? Sesuatu yang Akbar harus kayak begini-begini, apa mungkin bisa dibagi kepada pemirsa? Syekh Ali sih pernah berpesan ke Akbar juga, ya katanya Akbar semangat belajar. Akbar harus bisa menjadi imam besar katanya. Amin ya Allah. Dan jadi ulama besar juga mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang Akbar sedang nyantri ya di pesantren mana? Akbar sekarang sedang di Pondok Muslim Center daerah Bogor, Ciawi. Muslim Center. Sudah berapa surah yang dihafalkan? 30 juz 30? Belum ya? Belum hafal juga. Belum hafal juga, tapi insya Allah ya Ustadz Yusuf masih taksin ya. Jadi berkat dari bantuan dari guru-guru kita, insya Allah nanti Akbar akan mencapai apa yang diharapkan oleh Syekh Ali Jaber. Insya Allah Akbar ya, bismillah. Nah kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Pertanyaan pertama kepada Syekh Muhammad.
kesabaran ini sesungguhnya dilatih atau merupakan pemberian Allah? Oke, mungkin mic-nya bisa diatur. Ini karena kita di luar nih Ustadz, jadi mic-nya agak mendadak begini. Silakan, Syekh. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya jawabannya itu dua-duanya. Dua-duanya. Wajib kita latih. Karena Nabi SAW bersabda, qal, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ. Jangan ada yang berkata, saya begini, saya enggak kuat. Jujur saja, ya, Ustaz Yusuf Mansur ya, dekat sama saya. Dia tahu saya bukan orang sabar sebenarnya, bukan orang yang begitu sabar. Saya tidak kuat untuk menghadapi ujian. Jujur saja, Ustaz Yusuf tahu sendiri. Tetapi subhanallah, ya sebelum atau saat beliau meninggal, ini dua-duanya kan harus kita latih. Itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu rizki, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meninggal, saat saya di rumah sakit, saya dapat berita beliau meninggal. Istrinya, keluarganya, semuanya saat itu musibah besar kan. Semuanya sedih, ya. Sampai mereka nangis, ya, suaranya besar. Itu wajar, musibah besar, baru kita ditimpa musibah. Saya seakan-akan ada yang bisik-bisik ke saya. Kalau saya terlibat, terus siapa yang urus, yang atur jenazah, keluarga, istri dan lainnya. Subhanallah, demi Allah, yang keluar dari mulut saya hanya alhamdulillah. Saya sampaikan ke istrinya, ibu, alhamdulillah, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ridha. Itu sebenarnya bukan dari saya, bukan kekuatan, kehebatan kita, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iya, harus ada dari kita, yaitu kita bagaimana kita tahu. Ini bagaimana kita latih kesabaran. Ini yang tadi Ustaz Yusuf sampaikan tadi, bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Allah Maha tahu semua. Allah ingin tahu apa yang kita lakukan. Musibah itu sebenarnya ujian bukan bagi orang lain. Ujian bagi orang lain juga ujian bagi kita. Apa yang kita lakukan saat timpa musibah. Itu wallahu a'lam. Berarti dua-duanya harus kita latih dengan doa, dengan sabar, dengan ilmu. Ya. Kita yakin bahwa semuanya milik Allah. Kita enggak bisa apa-apa ya. Kita enggak punya daya upaya apapun. La haula wala quwwata illa billah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan yang kedua itu betul-betul itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Ustadz Yusuf, ini ada yang bertanya, lantas bagaimanakah kita membedakan antara ini adalah musibah yang dengan maksud Allah akan mengangkat derajat kita atau teguran Allah yang disebut dengan azab di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ukurannya sebenarnya gini ya. Pertama gini, definisi anugerah dan masalah itu apa sih Mas Agung? Ustadz Agung, apa? Kebanyakan orang kan definisinya sesuai dengan selera dia. Selera dia gitu. Kalau dapat duit disebutnya anugerah. Kalau hilang duit disebutnya musibah, masalah gitu. Alat ukurnya itu begini. Apa aja yang membuat kita lupa dan jauh dari Allah itu masalah. Walaupun dapat mobil, dapat rumah, ya kan? Kemudian dinaikin karir, jabatan, dapat bintang, polisi, apa, tentara gitu ya, punya kerjaan. Tapi gara-gara itu kemudian kita jauh dan lupa sama Allah, itu masalah. Tapi responnya apa? Nah, tapi sebaliknya, apapun yang membuat kita jadi ingat dan dekat sama Allah, itu pemirsa ya, itu rumusnya. Maka itu anugerah. Walaupun misalnya kita hilang toko, hilang rumah, hilang mobil, tapi demi Allah itu anugerah. Kalau kita makin dekat itu makin anugerah. Ketika ada gempa, kemudian ada peristiwa tsunami, di situ banyak orang meninggal, tetapi ada sebagian orang semakin dekat pada Allah. Ini orang-orang yang diberikan hikmah. Itu jadi nikmah bagi dia, bukan musibah, nikmah. Karena itu intinya agar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau munafik, itu yang tadi Ustaz Yusuf sampaikan. Kalau kita dapat sesuatu anugerah, kenikmatan, jadi kaya, jadi sehat, tetapi jauh dari Allah, itu musibah.
Itu musibah. Tambah ganteng musibah. Kalau akhirnya jadi bezina mulu. Masya Allah. Gara-gara tambah jelek bisa jadi itu anugerah. Kenapa gak ada yang mau misalnya? Kali itu walillahi Ghaibus samawati wal ardh. Oke, kembali ke Syekh. Ini pertanyaan menarik sekali. Jika di antara saudara-saudara saya ada satu yang memiliki pribadi atau watak yang sangat buruk, apakah ini memang musibah atau ujian bagi orang tuanya? Silakan, Syekh, mungkin di-share ini. Ya, itu sebenarnya bukan, kita nggak tentukan ini musibah atau ujian bagi seorang A, bagi seorang B, bagi orang tuanya, bagi anaknya. Setiap orang punya tugas sendiri, kewajiban. Apa yang saya lakukan? Bagi orang tuanya, tetap berdoa, tetap bersabar. Itu ujian bagi dia. Misal ya, salah satunya ayahnya, walaupun misal ayahnya salih, menjaga ibadah, menjaga salat. Ingat bagaimana Nabiullah Nuh anaknya tidak menerima, padahal ayahnya Nabi. Tetapi tetap dia berdoa, kewajiban dia tetap berdoa, tetapi tetap dia menyalahkan diri sendiri. Mungkin kesalahan saya tidak mendidik tidak anak-anak dari sejak kecil, saya tidak mengajarkan ta'ah, iman. Saya yang biarin akhirnya itu harusnya begini. Jangan udah kita sabar aja. Wajib kita berikhtiar. Ya, wajib sabar berikhtiar, serahkan kepada Allah, tetapi ada tugas, ada kewajiban bagi kita. Bisa jadi ada makanan-makanan yang memang haram. Ustadz Yusuf mau menambahkan? Saya senang ngelihat saya Muhammad, beneran. Bener, ini tanda bahwa Allah bener-bener Maha Rahman. Masya Allah, Masya Allah. Di satu sisi Allah angkat Syekh Ali kan. Masya Allah. Allah minta pulang Syekh Ali. Allah kemudian wafatkan Syekh Ali. Ya. Oke, bisa. Ya, di satu sisi Allah kemudian wafatkan Syekh Ali. Ya kan? Allah kemudian tugas Syekh Ali selesai. Tapi lihat pemirsa, betapa rahmannya Allah. Saya Muhammad nih, saya dari tadi seneng gitu ngeliatnya. Saya Muhammad makin lancar bahasa Indonesianya. Betul. Omongannya juga berisi. Masya Allah. Kita kayak ngelihat Syekh Ali. Doain nih pemirsa. Ya mudah-mudahan lahir Syekh Ali yang lain, termasuk ya Akbar. Allah, ya Nanti jadi Syekh Akbar. Amin. Dan juga nih anak-anak santrinya Rumah Quran, ya enggak? Umar Ibn Khattab dan juga santri-santri seluruhnya insya Allah bakal jadi orang besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke Ustadz Yusuf. Bagaimanakah agar kita bersabar dengan kadar iman yang konsisten? Terkadang kita berbicara tentang ilmu sabar, wah kita harus bersabar. Begitu Allah memberikan ujian, langsung turun. Nah ini bagaimanakah melatihnya? Rasanya sih bukannya kita gimana-gimana, itu manusiawi gitu. Cuman jangan lama-lama buru-buru naik. Gitu. Tadi kata saya Muhammad, iya namanya juga orang lagi musibah, nangis, ya nangis lah. Yeah. Tapi jangan lama-lama gitu. Jangan kemudian akhirnya tenggelam kita dalam kesedihan, tenggelam dalam kemarahan, tenggelam dalam kekecewaan. Sesegera mungkin pemirsa istighfar, cepat kemudian kita kembalikan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Baik, kembali ke Syekh. Apakah musibah yang menimpa seorang muslim dengan bertubi-tubi? Jadi di sini titik poinnya adalah bertubi-tubi. Apakah ini bisa disebut memang cara Allah untuk mematangkan keimanannya, disayang Allah, atau karena ini teguran atau bahkan azab dari Allah, Syekh? Ya, itu tergantung. Kita sendiri nggak bisa ukur ya. Ini seorang iman, ini Allah mencintai seorang ini. Dan kita kan as-sarairu ilallah, yang ada di dalam hati kita serahkan kepada Allah. Kita nggak bisa nilai orang dari hatinya. Tapi kelihatannya dari luar. Ini seorang mukmin, seorang bertaat kepada Allah, seorang yang selalu menjaga amal saleh, jauh dari dosa dan maksiat. Jika tertimpa musibah, wajib bagi kita ketika kita berziarah, kita menyampaikan, ya Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ini tanda Allah mencintai anda. Inna Allah idha habba abdan ibtalah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian. Tetapi ketika ada seorang lain, orang sudah jelas ya, orang itu nampak kemaksiatan beliau, fasik, fajir,
durhaka, zalim. Sudah jelas, bukan suudzon atau husnudzon. Harus ketika seorang ini ditimpa musibah, jangan sampai kita sampaikan agar kita ini fulan dekat sama kita, kita bilang fulan semoga Allah mencintai anda. Mencintainya gimana? Orang itu enggak pernah salat, enggak pernah ibadah, bahkan dia menzalimi orang. Kita memberikan nasihat. Harus kembali kepada Allah. Ini tanda kebesaran Allah, harus dia bertaubat. Ruddal huquq, misal dia menzalimi orang lain, harus kembalikan yang untuk apa namanya menambil dari itu kewajiban kita. Baik. Terima kasih. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim pemirsa, mengulangi apa yang kemudian saya Muhammad tadi sampaikan sebagai kesimpulan. Beliau mengingatkan dengan wahyunya Allah, wabasyiris sabirin. Pokoknya nggak ada ruginya, pasti deh kabar gembira asal kita bersabar. Bagaimana yang udah pada wafat Ustadz? Loh, kabar gembira buat dia malah sorga. Kita ini yang malah belum tahu bagaimana-bagaimananya gitu. Terus yang berikutnya, pokoknya semua rahasia milik Allah. Yang penting kita baik sangka, bersabar. Tapi ingat kata saya Muhammad juga, ya tolong muhasabah juga gitu loh. Jangan sampai kita, saya harus bersabar. Enggak, ente juga bukan harus bersabar dong, ente harus bertobat. Saya terutama gitu dengan izin Allah, ngomongnya ya saya ikhlas nerima penyakit, saya sabar. Bukan sertifikat orang lu tilep, lu mesti tobat dulu gitu loh, pintunya dua. Pintu tobat, pintu sabar. Tapi kalau yang memang ujian, ya pintu sabar aja. Contoh misalkan Nabi Adam itu ada wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Dua dia, minta ampun, minta disayang. Tapi kalau Nabi Ayub, nah karena kesalahannya nggak ada, dia cuman apa coba? Inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Jadi buat semua yang paling aman adalah dua-duanya aja deh. Kita bertobat dan kita bersabar. Baik, ada tambahan kesimpulan sedikit sebelum kita tuntaskan untuk berdoa. Silakan, Syekh Muhammad. Ya, itu sebenarnya sabar itu bukan ketika di tempat ujian musibah terhadap misal agama atau hanya ujian iman. Juga ketika ditimpa musibah dalam hal dunia, misal ekonomi, ada hutang atau lainnya. Tetap kita bersabar serta berdoa dan juga kita muhasabah. Muhasabahnya gimana? Kesalahannya apa? Ya mungkin langkah-langkah itu ada kesalahan caranya, ekonomi atau lain. Kesalahannya dari mana? Tetap kita bersabar, kita berdoa, tetapi harus kita berikhtiar. Cari mana yang benar, mana mungkin kesalahan saya karena itu terjadi. Ya bukan artinya serahkan kepada Allah, artinya kita duduk, udah kita terima, tetap harus kita berikhtiar, koreksi, muhasabah. Kesalahannya mana? Mungkin saya yang misal anak-anak di rumah dari istri, jangan misal istri salah, kamu yang salah, kamu ini ujian Allah bagi saya. Enggak, mungkin ada mungkin ada kesalahan saya terhadap istri. Berkaca begitu ya. Iya, mungkin kesalahan saya. Misal salah satunya di hadis SAW, sahabat kalau saya bersalah di luar, Allah berikan ujian di rumah. Misal harus ini kita muhasabah diri. Ya, berikhtiar. Apa yang itu? Syekh, terima kasih dan juga guru kita Ustadz Yusuf Mansur dan Akbar yang telah menyempatkan diri hadir bersama kita sebelum dituntaskan acara ini dengan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih menjadi orang yang sabar. Insya Allah besok di Ahad 24 Januari kami akan menghadirkan Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Azhari Nasution dengan tema hikmah di balik kepergian orang-orang saleh. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من الصابرين من القانتين من التائبين من العابدين الحامدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.